Ada seorang pionir yang pertama kali menciptakan teknologi reaktor nuklir, sebuah perusahaan yang menulis buku pedoman untuk seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia. Namun, sang pionir ini menggugat seorang pendatang baru dengan tuduhan mencuri teknologinya. Bagaimana hasilnya? Pengadilan Amerika Serikat memutuskan, Anda bahkan tidak memiliki hak untuk menggugat. Sang pencipta teknologi itu diusir dari pengadilan. Pada tahun 2006, sebuah konglomerat Jerman, Berlin Energie Gruppe, BEG, mengakuisisi perusahaan pionir ini seharga 5,4 miliar euro. Nilai itu lebih dari 2 kali lipat valuasi yang diperkirakan. Mereka begitu yakin akan masa depan tenaga nuklir. 11 tahun kemudian, perusahaan itu bangkrut. BEG harus menanggung kerugian 7 triliun rupiah dan terpaksa menjual bisnis semikonduktornya. Sebaliknya, pada saat yang sama, Indonesia sedang dengan sigap menyelesaikan pembangunan PLTN canggih di tengah gurun Uni Emirat Arab (UEA). Dan pada tahun 2025, Indonesia berhasil memenangkan kontrak PLTN di Polandia senilai 400 triliun rupiah. Sang pionir teknologi diusir dari pengadilan, dan pendatang baru mengambil alih pasar. Apa yang sebenarnya terjadi di pasar PLTN global? Dalam tulisan ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama, mengapa sang pionir PLTN, Koninklijke Techniek Wereld KTW, bisa runtuh. Kedua, bagaimana PLTN buatan Indonesia, PT Tenaga Nuklir Nusantara, TNN, berhasil mengisi kekosongan itu. Ketiga, apa kenyataan di balik kompromi besar yang tersembunyi dalam kemenangan kontrak PLTN Polandia senilai 400 triliun rupiah? Jika Anda membaca ini sampai akhir, Anda akan dengan mudah memahami bagaimana peta persaingan pasar PLTN global berubah, dan mengapa Indonesia tiba-tiba muncul sebagai negara adidaya nuklir. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, mari saya perkenalkan tokoh utama kita hari ini. Koninklijke Techniek Wereld, atau KTW. Namanya mungkin terdengar asing, tetapi anggap saja mereka adalah restoran resep asli untuk PLTN di seluruh dunia. Seberapa hebat perusahaan ini? Sejak tahun 1950 kripakaan, mereka adalah simbol industri nuklir Belanda. Sekitar setengah dari PLTN di dunia dibangun berdasarkan teknologi mereka, termasuk program awal riset nuklir di Indonesia. Pada tahun 1988, ketika Indonesia mulai mempelajari teknologi nuklir, kita belajar dari KTW. Jadi, KTW adalah kakek dalam dunia PLTN. Mereka adalah restoran legendaris yang menciptakan resep pertama. Seluruh dunia melihat resep mereka untuk membangun PLTN. Namun, restoran legendaris ini menghadapi masalah. Mereka punya resepnya, tetapi mereka tidak bisa lagi memasak. Maksudnya, bisnis PLTN secara garis besar terbagi 2, desain dan konstruksi. Desain adalah menggambar cetak biru reaktor, sementara konstruksi adalah benar-benar membangunnya. KTW adalah maestro dalam desain. Mereka bisa membuat cetak biru terbaik di dunia. Tapi bagaimana dengan konstruksi? Mereka sudah lebih dari 30 tahun tidak melakukannya. Mengapa? Pada tahun 1986, terjadi bencana nuklir Chernobyl. Setelah itu, pembangunan PLTN baru di seluruh Eropa, termasuk Belanda, hampir sepenuhnya dihentikan. Selama lebih dari 20 tahun, tidak ada PLTN baru yang dibangun. Coba kita buat sebuah perumpamaan. Bayangkan ada seorang arsitek terkenal. 30 tahun yang lalu, ia juga membangun gedung sendiri. Tetapi selama 30 tahun terakhir, ia hanya mendesain dan tidak pernah membangun satu gedung pun. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Aku mau membangun gedung lagi." Apa yang akan terjadi? Tentu saja akan timbul masalah. Para pekerja terampilnya sudah pensiun, perusahaan pemasok material sudah tutup, dan keahlian konstruksi praktisnya sudah terlupakan. Inilah situasi yang dihadapi KTW. Cetak biru mereka adalah yang terbaik di dunia, tetapi kemampuan untuk benar-benar membangun PLTN telah lenyap.
Namun, pada tahun 2006, konglomerat Jerman, BEG, mengakuisisi KTW. Mereka membayarnya seharga 5,4 miliar euro, atau sekitar 90 triliun rupiah. Padahal, valuasi KTW saat itu hanya 2 miliar euro. BEG membayar premi lebih dari 2 kali lipat. Mengapa? Karena mereka yakin bahwa kebangkitan nuklir akan datang. Pada awal tahun 2000 keperpakaan, tenaga nuklir kembali populer di seluruh dunia. Perubahan iklim menuntut sumber energi bebas emisi karbon, dan nuklir menjadi salah satu alternatif utama. BEG ingin mendominasi pasar ini. Maka, KTW memulai tantangan ambisius. Kami akan membangun PLTN sendiri. Mereka memenangkan proyek pembangunan PLTN Carolina Unit 3, 4 di Amerika Serikat. Itu adalah PLTN komersial pertama yang menggunakan model reaktor generasi keempat mereka, AP1000. KTW menandatangani kontrak EPC, di mana mereka tidak hanya bertanggung jawab atas desain tetapi juga konstruksi secara keseluruhan. Apa itu EPC? Singkatan dari Engineering, Procurement, Construction. Sederhananya, mereka bertanggung jawab atas segalanya, mulai dari desain, pengadaan material, hingga konstruksi. Dikenal juga sebagai metode kunci putar. Turnkey. Mereka menyerahkan produk jadi yang siap dioperasikan hanya dengan memutar kunci. Masalah dimulai dari sini. KTW adalah perusahaan desain, bukan perusahaan konstruksi. Kita gunakan analogi lain. Ada seorang penulis resep masakan terkenal. Jika Anda memasak sesuai resepnya, rasanya akan setara dengan restoran bintang 3 Michelin. Tetapi tiba-tiba ia berkata, "Aku akan membuka restoran sendiri dan memasak." Mengetahui resep dan benar-benar memasak di dapur adalah dua hal yang sangat berbeda. Menyiapkan bahan, mengontrol api, mengatur waktu, mengelola dapur, dan memimpin staf adalah keahlian yang hanya bisa didapat melalui praktik langsung. KTW melakukan kesalahan fatal ini. Bagaimana hasil proyek PLTN Carolina? Sebuah bencana. Biar saya tunjukkan dengan angka. Perkiraan biaya awal adalah 14 miliar dolar AS sekitar 220 triliun rupiah. Berapa biaya akhirnya? 35 miliar dolar AS sekitar 550 triliun rupiah. Membengkak 2,5 kali lipat. Bagaimana dengan jadwalnya? Awalnya direncanakan selesai dalam 4 tahun, pada 2017. Kenyataannya, baru selesai pada tahun 2024. Terlambat 7 tahun. Mengapa bisa begini? Ada 4 penyebab utama. Pertama, konstruksi dimulai sebelum desain selesai 100%. Biasanya, sebuah bangunan baru mulai dibangun setelah cetak biru selesai. Namun, KTW memulai konstruksi saat desain baru selesai 70,80%. Mengapa? Agar mereka bisa cepat menagih pembayaran, karena sistem pembayarannya berdasarkan progres pembangunan. Hasilnya, ketika ada perubahan desain di tengah jalan, mereka harus membongkar apa yang sudah dibangun. Sebuah laporan menyebutkan bahwa kesalahan penempatan tulangan baja pada fondasi membutuhkan waktu 6 bulan untuk diperbaiki. Kedua, rantai pasokan telah runtuh. Selama 30 tahun tidak ada PLTN baru yang dibangun di Eropa. Perusahaan-perusahaan pembuat komponen khusus PLTN sudah gulung tikar. Tukang las dan ahli perpipaan yang terampil sudah pensiun. PLTN bukanlah bangunan biasa. Setiap komponen harus memiliki kelas nuklir. Baja biasa tidak bisa digunakan. Harus material khusus yang tahan radiasi. Hampir tidak ada perusahaan di Eropa yang bisa membuat komponen ini lagi. Akibatnya, mereka harus mengimpor dari luar negeri, yang menyebabkan keterlambatan pengiriman, masalah kualitas, dan penundaan proyek. Ketiga, kegagalan merespons peraturan. Setelah bencana nuklir Fukushima di Jepang pada 2011, Komisi Regulasi Nuklir AS memperketat standar keselamatan secara drastis. Perangkat keselamatan baru harus ditambahkan, dan persyaratan dokumentasi menjadi sangat rumit. Bahkan untuk mengencangkan satu baut pun harus dibuat laporannya. KTW gagal beradaptasi dengan perubahan regulasi ini.
Pembangunan sering terhenti karena dokumen yang tidak lengkap. Keempat, mereka terperangkap dalam kontrak harga tetap. KTW berjanji akan menyelesaikan PLTN dengan biaya 14 miliar dolar AS. Ini adalah harga pasti. Jika biaya membengkak, mereka tidak bisa meminta uang tambahan. Namun, biaya terus membengkak. Siapa yang menanggungnya? KTW dan perusahaan induknya, BEG. Akhirnya, pada tahun 2017, KTW mengajukan perlindungan kebangkrutan. Mereka mencatat kerugian sebesar 6,3 miliar dolar AS. Perusahaan induknya, BEG, juga goyah. Untuk menutupi kerugian, BEG harus menjual aset-aset berharganya, termasuk divisi semikonduktor, peralatan medis, dan bahkan divisi laptop. Perusahaan yang mereka beli seharga 5,4 miliar euro menyebabkan kerugian berkali-kali lipat. Bagi BEG, ini adalah akuisisi terburuk dalam sejarah mereka. Setelah bangkrut, KTW sepenuhnya meninggalkan bisnis konstruksi. Mereka sekarang hanya fokus pada desain, pasokan bahan bakar, dan perawatan PLTN. Mereka tidak akan pernah lagi mencoba membangun reaktor sendiri. Itulah kisah kejatuhan KTW. Ringkasnya, sang pionir teknologi nuklir kehilangan keahliannya karena tidak membangun selama 30 tahun. Mereka nekat terjun ke pasar konstruksi dan mengalami bencana, yang berujung pada kebangkrutan dan menyeret perusahaan induknya ke jurang krisis. Ini adalah pelajaran pahit bahwa mengetahui resep sangat berbeda dengan benar-benar bisa memasak. Lalu, siapa yang mengisi kekosongan ini? Tentu saja, Republik Indonesia. Selama KTW runtuh, Indonesia menempuh jalan yang berlawanan. Kita terus membangun, tanpa henti. Dimulai dengan reaktor riset pertama pada tahun 1970 keropaan, Indonesia terus mengembangkan dan membangun kapasitas industrinya selama hampir 50 tahun. Jumlah reaktor riset dan pembangkit listrik yang beroperasi, sedang dibangun, atau direncanakan terus bertambah. Mengapa ini penting? Karena kontinuitas adalah nyawa dari konstruksi PLTN. Bayangkan belajar piano. Ada orang yang berlatih 30 menit setiap hari selama 10 tahun, dan ada orang yang belajar intensif 10 tahun lalu dan tidak pernah menyentuh piano lagi. Siapa yang lebih mahir? Tentu saja yang berlatih secara konsisten. Konstruksi PLTN pun sama. Harus terus-menerus dibangun agar keahlian tetap terjaga. Kekuatan PLTN Indonesia dapat diringkas dalam satu kalimat. Tepat waktu, sesuai anggaran. Seberapa hebat ini? Mari kita bandingkan. PLTN Olkiluoto 3 yang dibangun perusahaan Prancis di Finlandia, seharusnya selesai pada 2009. Kenyataannya, baru selesai pada 2023. Terlambat 14 tahun. Biayanya membengkak dari 3 miliar euro menjadi 11 miliar euro. Proyek Carolina dari KTW juga sama, terlambat 7 tahun dengan biaya membengkak 2,5 kali lipat. Sementara itu, lihatlah proyek PLTN Nusantara, satu di Uni Emirat Arab, UEA, yang dikerjakan Indonesia. Ini adalah proyek PLTN luar negeri pertama yang dimenangkan Indonesia pada 2009, senilai 20 miliar dolar AS. Sebuah proyek raksasa untuk membangun 4 unit reaktor di tengah gurun. Indonesia berhasil menyelesaikan reaktor-reaktor ini secara bertahap dari tahun 2020 hingga 2024. Memang ada sedikit keterlambatan dari jadwal semula, tetapi tidak sampai 7 atau 14 tahun seperti proyek-proyek barat. Yang lebih penting, Indonesia berhasil menyelesaikan keempat reaktor di lingkungan yang ekstrem. Ini meninggalkan kesan yang sangat kuat di mata dunia. Inilah alasan Polandia memilih Indonesia. Pemerintah Polandia berencana membangun 2 unit reaktor baru di wilayah Dukovany, sebuah proyek senilai 400 triliun rupiah. Ada 3 penawar, PT Tenaga Nuklir Nusantara, TNN, dari Indonesia, EDF dari Prancis, dan KTW dari Belanda. Pada April 2024, KTW tersingkir lebih dulu. Alasannya? Menurut pemerintah Polandia,
Mereka gagal memenuhi persyaratan terkait jaminan yang mengikat secara hukum dan struktur finansial. Sederhananya, kami tidak percaya Anda bisa menepati janji. Pemerintah Polandia tidak mempercayai KTW setelah pengalaman buruk mereka di proyek Carolina. Dan pada Juli 2024, Indonesia terpilih sebagai penawar prioritas, mengalahkan Prancis. Keunggulan yang ditawarkan Indonesia hanya dua. Pertama, teknologi kelas dunia. Kedua, kepercayaan bahwa Indonesia akan menepati janji waktu dan anggaran. Bagi Polandia, Indonesia sudah membuktikannya di UEA. Negara itu bisa membangun PLTN dengan benar bahkan di tengah gurun. Kepercayaan inilah yang menjadi penentu. Namun, ada sebuah plot twist. KTW yang tersingkir tidak tinggal diam. Mereka menggugat Indonesia. Argumennya, PLTN APR 1400 milik Indonesia dibuat berdasarkan teknologi kami. Kalian tidak boleh mengekspornya tanpa izin kami. Dulu, saat Indonesia pertama kali belajar teknologi nuklir, kita memang belajar dari KTW. Ada perjanjian lisensi teknologi saat itu. Klaim KTW adalah, reaktor yang kalian ekspor sekarang pada dasarnya berasal dari teknologi kami. Jadi, kalian harus minta izin kami. Tentu saja Indonesia tidak terima. Kami sudah 50 tahun mengembangkan teknologi mandiri. Kenapa masih disebut teknologi kalian? Pada Oktober 2022, KTW mengajukan gugatan di Pengadilan Federal Washington DC, AS, untuk menghentikan ekspor PLTN Indonesia. Namun, pada September 2023, pengadilan memutuskan. Hasilnya, KTW kalah telak. Inti putusannya adalah, kewenangan untuk menegakkan aturan kontrol ekspor AS hanya ada pada pemerintah AS. Perusahaan swasta seperti KTW tidak punya hak untuk menggugat perusahaan lain atas dasar ini. Sederhananya, Anda tidak punya hak menggugat di sini. Silakan keluar. Sang pionir teknologi nuklir diusir dari pengadilan. Meski begitu, KTW tidak menyerah dan terus melakukan berbagai manuver hukum. Namun, pada Juni 2025, Indonesia dan Polandia menandatangani kontrak final. Proyek PLTN senilai 400 triliun rupiah jatuh ke tangan Indonesia. Sampai di sini, sepertinya ini adalah kemenangan mutlak bagi Indonesia. Tetapi, di balik kemenangan ini, ada harga yang harus dibayar. Pada Januari 2025, Indonesia dan KTW tiba-tiba mencapai kesepakatan. Mereka mengakhiri semua sengketa hukum dan setuju untuk bekerja sama. Terdengar seperti kabar baik, bukan? Namun, jika dilihat lebih dalam, Indonesia memberikan konsesi yang signifikan. Syarat kesepakatannya adalah: pertama, setiap kali Indonesia mengekspor PLTN, Indonesia harus membayar royalti teknologi kepada KTW. Sekitar 2,4 triliun rupiah per unit reaktor. Kedua, untuk setiap unit reaktor, Indonesia harus membeli komponen dan layanan dari perusahaan Belanda, Eropa senilai sekitar 9 triliun rupiah. Jika digabungkan, untuk setiap unit reaktor, Indonesia harus membayar sekitar 11,4 triliun rupiah kepada pihak KTW. Bukan itu saja. Ada klausul pembagian pasar. Indonesia tidak bisa lagi menawar secara mandiri di pasar-pasar utama seperti Amerika Utara, sebagian besar Eropa, dan Inggris. Di wilayah tersebut, Indonesia harus bekerja sama dengan KTW. Pasar yang bisa diakses Indonesia secara mandiri adalah Eropa Timur termasuk Polandia, Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Selatan. Bagaimana kita harus melihat ini? Ada dua pandangan. Dari sudut pandang kritis, kerbau punya susu, sapi punya nama. Indonesia yang bekerja keras membangun dan mengekspor PLTN, tetapi sebagian besar keuntungannya diambil oleh KTW. Dari sudut pandang positif, dari total biaya proyek Polandia sebesar 18 miliar euro, jumlah yang dibayarkan ke KTW hanya 1,65 miliar euro, atau sekitar 9% dari total. Sisa 91% masih menjadi milik Indonesia.
Jadi ini tetaplah sebuah keuntungan besar. Pendapat saya, ini adalah sebuah kompromi yang realistis. KTW memang memegang teknologi sumbernya. Sekeras apapun Indonesia mengklaim telah mengembangkan teknologi mandiri, akarnya tetap berasal dari teknologi KTW. Jika perang hukum ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi? Kontrak PLTN Polandia bisa batal seluruhnya. Kesempatan senilai 400 triliun rupiah bisa hilang. Indonesia memilih keuntungan praktis saat ini. Lebih baik kita berikan 9%, tapi kita amankan 91%-nya. Dan kita bangun rekam jejak untuk menaklukkan pasar yang lebih besar. Dan benar saja, setelah proyek Polandia, minat terhadap PLTN Indonesia meledak. Polandia sedang mempertimbangkan pembangunan unit 5, 6, yang jika dimenangkan Indonesia, total proyeknya akan bernilai lebih dari 800 triliun rupiah. Arab Saudi, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya juga melirik Indonesia. Mengapa PLTN Indonesia begitu populer? Mari kita rangkum lagi. Pertama, harga kompetitif. Biaya pembangunan PLTN APR. 1.400 buatan Indonesia diperkirakan sekitar 8,9 miliar dolar AS per unit. Sementara PLTN KTW lebih dari 12 miliar dolar AS. Kedua, ketepatan waktu. Indonesia bisa menyelesaikan satu unit dalam 5,7 tahun. PLTN Barat seringkali memakan waktu lebih dari 10 tahun. Ketiga, rekam jejak terbukti. Keberhasilan membangun 4 unit reaktor di Gurun UEA adalah portofolio terbaik. Ini mengingatkan kita pada industri otomotif Indonesia. Pada tahun 1970-an, kita tidak punya teknologi mobil. Kita belajar dari Jepang dan Eropa. Siapa yang menyangka saat itu bahwa Indonesia akan menjadi salah satu basis produksi otomotif terbesar di Asia Tenggara? Dulu, mobil buatan Indonesia mungkin diremehkan. Sekarang, menjadi raja di pasar domestik dan diekspor ke puluhan negara. Industri nuklir kita sedang menempuh jalan yang sama. Kita belajar teknologinya, lalu mengasahnya selama 50 tahun, dan sekarang kita melampaui sang guru. Tentu, masih ada tantangan di depan. Namun satu hal yang pasti, industri nuklir Indonesia berada di titik balik yang baru. Dari seorang siswa yang belajar teknologi pada tahun 1970 Krap-an, kini kita telah menjadi guru yang diakui dunia. Proyek Polandia hanyalah permulaan. Jika kita berhasil memenangkan proyek-proyek berikutnya, Indonesia akan benar-benar menjadi negara adidaya pengekspor PLTN. Jika harus diringkas dalam satu kalimat, mengetahui resep berbeda dengan benar-benar memasak di dapur. Posisi yang ditinggalkan sang pionir yang telah kehilangan kemampuannya, kini diisi oleh pendatang baru yang terus-menerus berlatih dan mengasah kemampuannya. Dan pendatang baru itu adalah Indonesia.